Gereja Bapak di mana? Di daerah mana? Saya di Cililitan, Pak. GKPI nama gereja saya. Gereja Kristen, Gereja Protestan? Kristus, Pak. Gereja Kristus Tuhan Indonesia. Oh, Itu gereja. sinode pusatnya Pontianak, Pak. Oh, baik, baik. Jauh. Tapi saya lulus apa, Pak? Dari teologi STT Moria, Tangerang. Oh, di Tangerang Ya, lulus. STT Moria Tangerang. Paramon yang punya itu, Pak. Oh, iya, iya, iya. Oke, Pak. Sudah bisa kita mulai, Pak? Boleh, boleh, Pak. Silakan. Baik, saudara sekalian, kembali lagi dalam program kita, Hanya Alkitab, di mana hari Rabu itu adalah bincang-bincang spesial, di mana setiap Rabu program kita selalu mengundang hamba Tuhan untuk membicarakan isu-isu teologis ataupun praktis. Hari ini kita kedatangan hamba Tuhan yang luar biasa, hamba Tuhan yang cukup senior, Pak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, Pak Terima, Ro. terima kasih untuk kesediaan dan waktunya. Bapak bisa join di bincang-bincang hanya Alkitab di program kita, Pak. Ya, sama-sama. Perlu saya beritahu kembali, khusus untuk pemirsa yang akan menyaksikan program kita dan juga untuk Pak Pendeta Yohanes, bahwa ini tema yang kedua sebenarnya, Pak. Dengan tema perkawinan beda agama. Karena sebelumnya kita sudah mengundang dari pihak Islam, yaitu Gus Aan Ansori, ya beliau seorang Gus Durian, dan membicarakan tema yang sama. Jadi sekarang supaya berimbang, saya mengundang Pak Pendeta Yohanes untuk membicarakannya tentu dari sisi Kristen. Walaupun Ya, nanti kita juga akan membicarakannya dari sisi hukum ya, hukum negara bangsa ini. Baik, langsung saja kita mulai pembicaraan kita, bincang-bincang kita. Dan tentu saya ingin mulai dari hal yang paling mendasar, Pak, untuk bertanya secara teologis dulu, Pak ya, sebelum nanti kita bicara yang hukumnya. Secara teologis, bagaimana Pak? Apakah memang Alkitab mutlak melarang perkawinan beda agama, Pak? jadi pertama-tama kita harus menghayati dulu Alkitab itu firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan yang berlaku dalam pengertian abadi. Boleh konteksnya berubah-ubah, tetapi message-nya itu tetap satu, yaitu menjaga kesetiaan dan kekudusan. Oleh karena itu, apakah itu disebutkan mutlak dalam arti yang seperti itu, kudus dan kesetiaan yang menjaga iman kepada Tuhan? Saya jawab ya, begitu. Oke, mutlak Pak ya. Mutlak dalam arti firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Yes, firman Tuhan yang tidak bisa. Bagaimana Pak dengan salah satu pandangan yang mengkaitkan cerita-cerita dari Perjanjian Lama? Sebagai contoh misalnya Boas dengan Ruth atau Esther dengan Raja Ahasiweros yang itu jelas berbeda. Apakah itu bisa menjadi acuan, Pak? Ya, jadi di dalam kisah Alkitab itu ada case-case ya. Jadi ada Hmm. satu kasus-kasus yang, tetapi kan pelajarannya kita begini, kasus itu kan tidak pernah menjadi prinsip umum. Oke. Kasus harus dilihat sebagai kasus. Dan dalam kasus Boas, Boas itu menikahi perempuan bernama Ruth, ya. Nah, Ruth ini tentunya bukanlah orang Israel. Ya. Tetapi kita harus tahu bahwa Ruth mengaku imannya bahwa Adonai Hmm. sebagai Allahnya. Ya. Jadi sebenarnya kalau mau dikatakan beda beda suku ya, Ya, ya. beda etnis ya, Tapi imannya tapi sama. imannya dalam konteks ini Ruth itu mengikuti iman dari Naomi Iya. sehingga tidak dapat dijadikan contoh Oke. pembanding begitu. Nah, berarti itu hanya case by case, Pak ya. Kita harus Ya, melihatnya ya. gitu. Jangan malah dijadikan pembenaran begitu, Pak ya kira-kira ya. Ya. Oke, kalau Bapak boleh memberitahu apakah memang yang perkataan Paulus di 2 Korintus 6 ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan seimbang, adalah acuan yang terkuat untuk menyatakan melarang beda agama menikah.
Jadi kita harus melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu merupakan sesuatu yang fundamental dalam orang Kristen itu memahami pernikahan. Jadi saya kira apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14 dan 15 itu sebenarnya tidak bertolak belakang dengan hukum Taurat yang misalnya di dalam Ulangan pasal 7 yang mengatur tentang perkawinan supaya dilakukan dengan hati-hati agar tidak dilakukan dalam perkawinan yang melibatkan etnis ataupun yang berkaitan dengan orang-orang yang beragama, sehingga intinya itu memalingkan. Poinnya itu kalau perkawinan itu adalah satu institusi yang sangat sensitif dan mudah sekali bagi orang ketika menikah itu untuk memalingkan, untuk mempengaruhi orang ini dari iman kepada Tuhan. Ya. Karena kita tahu bahwa di dalam perkawinan itu sebenarnya orang lebih banyak menggunakan logika emosi. Jadi emosi itu sebenarnya juga punya logika gitu. Bukan emosi itu sekedar emosi, tetapi di dalam emosi itu juga ada struktur berpikir. Sehingga ketika orang itu menikah, maka dia akan masuk di dalam struktur berpikir yang afektif. Ya. Nah, karena itu orang yang mengambil pemikiran atau dipengaruhi logika yang afektif, maka biasanya pertimbangan-pertimbangan yang lebih kognitif, bahkan warisan-warisan iman itu dapat dengan mudah disingkirkan ataupun diabaikan. Apalagi kalau kita tahu mungkin konteks Korintus karena mereka masih banyak yang menyembah berhala kali Pak ya. Makanya jangan sampai ada persamaan dengan terang gelap, ya Kristus dan Belial seperti itu kali Pak ya penjelasan Paulus ya. Ya, walaupun kita tahu bahwa yang disebut dengan terang dan gelap itu dalam hidup sehari-hari bukan masalahnya beda agama ya. Tapi misalnya orang Kristen kalau kita tahu hidupnya kacau ya, hidupnya itu dalam kemabukan, apakah kita walaupun sama-sama Kristen akan merestui ya kalau anak kita menikah dengan orang yang hidupnya tidak karuan gitu ya. Jadi terang dan gelap itu tidak hanya semata-mata hanya perbedaan iman, tetapi juga perbedaan nilai, perbedaan kualitas gitu. Nah, karena itu kalau kita saja melarang orang misalnya sama-sama Kristennya, tapi hidupnya ini tidak karuan, ya dia mabuk, dia kemudian hidup dalam dunia malam. Nah, apalagi orang yang memang beda iman dan kita juga tidak tahu dengan persis apakah orang ini mempunyai karakter yang benar. Katakanlah saya mengetahuinya, tetapi ada satu poin penting. Jadi di sini ada nilai etika, moral, tapi di sini ada yang kedua, yaitu nilai yang berkaitan dengan iman, begitu ya. Nah, iman itu bagi saya bukan sekedar kepercayaan, tetapi iman itu merupakan lensa seseorang ketika melihat realitas hidup. Nah, kalau orang itu beda iman, ya, maka dia akan melihat realitas hidup itu juga dengan cara pandang yang tentunya sangat berbeda. Tentunya berbeda tidak salah, tetapi ketika berbeda itu dicoba dikawinkan, disatukan dalam lembaga pernikahan, yaitu keluarga, itu saya kira akan menjadi satu problem. Ya. Belum lagi kalau kita membicarakan dalam aspek Tritunggalnya, Pak ya, dalam doktrin Tritunggal, yang saya baca tulisan Bapak juga di slide yang Bapak share, itu tidak terceraikan, begitu Pak ya. Jadi bagaimana mungkin kalau menikah beda agama, dia bisa mengerti doktrin tentang Tritunggal itu. Seperti itu kira-kira Pak ya. Tetapi Pak, begini Pak, waktu saya di penjelasan pertama dengan pihak Islam, Pak, ya dengan dari pihak Gus Durian, dia mengatakan semua nats itu baik tentang pelarangan menikah beda agama itu multitafsir. Apakah di Alkitab Bapak bisa melihatnya dari sisi itu juga bahwa itu pun multitafsir sehingga ada juga pendeta yang akhirnya mengizinkan boleh beda agama. Bagaimana pendapat Bapak, Pak? Ya, nah saya hanya khawatir bahwa
kalau kita itu ingin apa ya dianggap moderat, maka biasanya kita menempatkan pemahaman kitab suci itu karena multi tafsir Hmm. gitu. Karena kesalahan tafsir itu eh, dilakukan oleh manusia. Sebenarnya isi kitab sucinya itu benar gitu ya. Tapi yang salah ini manusia yang memahaminya begitu. Nah, walaupun saya bukan seorang muslim, tetapi dalam ini saya mencoba menegaskan bahwa jelas sekali bahwa di dalam surat Al-Baqarah ya Hmm. pasal 2 ayat 221 itu dengan jelas melarang untuk menikahi perempuan-perempuan yang dianggap musyrik ya. Jadi lebih baik menikahi orang-orang yang menjadi hamba atau budak tapi seiman begitu. Tapi saya tentunya tidak berminat untuk membahas di sana. Tetapi kembali pada pertanyaan Pak Harold, apakah di dalam Alkitab itu kemungkinan kita bisa multitafsir? Pasti bisa, ya. Kan kita belajar di dalam ilmu hermeneutika, ya. Di dalam ilmu hermeneutika itu ada yang disebut dengan Verstehen, ya. Hmm. Dan apa yang disebut dengan dalam bahasa Jerman itu Vorurteil. Verstehen itu adalah prapaham. Ya. Seharusnya kalau orang itu membaca Alkitab itu dengan Verstehen, dengan prapaham yang tepat. Ya. Jangan membaca Alkitab dengan prasangka, ya. Hmm. Prasangka itu Vorurteil. Nah, biasanya kalau prasangka atau Vorurteil dipakai, ya biasanya memahami ayat-ayat itu menjadi salah. Tetapi sepanjang yang saya lihat di dalam konteks perkawinan yang dikatakan di dalam Alkitab itu sebenarnya tidak perlu membutuhkan penafsiran yang terlalu canggih ya. Hmm. Karena kalimat-kalimatnya itu jelas. Kalimat-kalimatnya itu vulgar dan diberikan contoh mengapa Tuhan itu menghukum orang Israel yang melakukan pernikahan dengan orang-orang yang di sekitarnya, Ya. orang-orang Kanaan, bangsa Amori ataupun bangsa-bangsa yang tidak percaya pada Yahweh, itu sudah jelas bahwa mereka akhirnya dibawa untuk berpaling, meninggalkan imannya, Hmm. kesetiaannya kepada Tuhan, kepada Adonai, begitu. Nah, jadi multitafsir itu adalah biasanya kepada hal-hal yang rumit ya, Ya. misalnya menyangkut soal misalnya bisa mengerti tentang Trinitas itu memang orang membutuhkan studi lah, membutuhkan uh, pengetahuan yang cukup memadai. Tapi kalau untuk perkawinan udah sangat jelas ya. Nah, jadi saya kira saya belum pernah menunjukkan atau mungkin lebih tepat begini, tunjukkanlah ayat yang multitafsir tentang perkawinan. Nah, nanti mari kita coba tafsirkan bersama. Nah, itu lebih gampang itulah. Daripada kita menduga-duga, tunjukkan aja kepada saya satu ayat Alkitab yang dianggap rumit sehingga bisa multitafsir. Nah, mari kita diskusikan di dalam satu forum yang lebih ilmiah misalnya seperti itu. Ya, memang kemarin banyak yang memberikan saya pesan karena menyangkut akan pembicaraan kita, Pak. Ya, ada yang berpikir moderat seperti itu. Salah satunya tadi yang 2 Korintus 6 ayat 14, dia bilang, ya, siapa di situ terang, siapa di situ gelap, sama seperti yang Bapak jelaskan, bahwa belum tentu Kristen terang di situ. Nah, begitu. Iya. Jadi memang saya lihat dia lebih menekankan aspek kehidupan yang baik, bukan imannya, tapi orangnya baik, begitu, Pak. Dan termasuk tadi contoh perjanjian lama, suku-suku bangsa yang dinikahi oleh umat pilihan Israel, ada Boas, ada Esther, dan lain-lain. Itu dijadikan contoh, Pak, bagi mereka. Tapi tadi Bapak sudah jelaskan sebenarnya itu case by case, Pak, ya. Case Iya. by case. Nah, berarti uh, sebenarnya ya seperti kembali ke awal pembicaraan kita, ya dari Alkitab mutlak melarang pernikahan beda agama, Pak, ya. Iya, Pak. Nah, kalau begitu, Pak, bagaimana dengan kasus yang terjadi di mana quote and quote sudah banyak, Pak, gereja yang melangsungkan? Kira-kira menurut Bapak teologi apa yang mereka usung, Pak, ya? Yang mana, Pak? Maksudnya yang Gereja gereja-gereja. yang sudah memperbolehkan, Pak. Saya kira sudah menjadi rahasia umum, sudah ada beberapa gereja, Pak, yang sudah kita tahu bisa menikahkan beda agama. Ya. Nah, jadi gini ya, gereja-gereja ini memang saya sadar mereka menghadapi satu kondisi dilema. Mhm.
Kalau tidak diteguhkan, mereka ini akan kumpul kebo, begitu kan? Kalau toh diteguhkan, maka ini akan sebenarnya bukan melanggar firman Tuhan, tapi bukan hanya melanggar firman Tuhan, tapi melanggar hukum pernikahan, hukum perkawinan nomor 1 tahun 74 sebenarnya di situ. Karena di dalam hukum perkawinan nomor 1 tahun 74 yang diterbitkan oleh pemerintah, oleh negara, itu sangat jelas melarang untuk dilaksanakan perkawinan beda agama. Gitu. Nah, kalau gereja-gereja itu mengadakan perkawinan beda agama, masalahnya bisa saja kamu teguhkan ya, tetapi dia tidak sah secara hukum begitu. Nah, ini menyangkut soal yang sedikit beda, Pak ya. Jadi yang disebutkan dalam perkawinan gerejawi itu adalah peneguhan dan pemberkatan ya. Dua istilah itu, peneguhan dan pemberkatan. Nah, biasanya ini ada beberapa rekan yang mengatakan bahwa berkat Tuhan itu bersifat universal, gitu kan. Tuhan itu adalah Allah yang maha baik seperti matahari yang menyinari orang yang benar dan tidak benar, gitu ya. Nah, maka di dalam konteks ini pun dipakai, gereja juga boleh mengawinkan orang beda agama karena Tuhan juga seperti rahmatnya itu tak terbatas. Gitu. Nah, itu cara berpikirnya seperti itu. Nah, saya menjawab bahwa cara berpikir itu masih separuh, ya, separuh benar. Gitu. Karena di dalam berkat itu harusnya didahului dengan peneguhan. Dan berkat, peneguhan bukan. Peneguhan dulu, baru berkat. Nah, apa itu peneguhan? Kalau bicara peneguhan, maka kita harus masuk di dalam ranah teologi ordinasi. Ordination theology. Nah, di dalam ordination theology, maka kita melihat bahwa dalam peneguhan perkawinan itu tidak bisa serta-merta diberikan kepada orang yang berbeda iman. Karena apa? Karena di dalam ordination theology, ya, peneguhan itu harus masing-masing pihak itu memiliki pengakuan iman yang sama. Ya, jadi ini misalnya, ya, ini misalnya di Gereja Kristen Indonesia di mana saya menjadi basisnya. Seluruh liturgi yang berkaitan dengan peneguhan itu, pemberkatan, pasti ada peneguhan. Apakah itu peneguhan penatua, peneguhan perkawinan, peneguhan seorang pendeta, penapisan seorang pendeta, itu selalu terkait. Nah, di dalam kata peneguhan itu selalu dikaitkan dengan iman orang itu. Kalau dua orang ini tidak punya iman yang sama, bagaimana mereka bisa diteguhkan? Nah, kalau mereka tidak bisa diteguhkan, bagaimana mungkin mereka bisa diberkati? Nah, kalau kemudian ada orang mengambil yang penting berkatnya, ada peneguhannya, maka kita telah melanggar prinsip dari ordination theology. Gitu. Nah, oleh karena itu, kalau ada gereja-gereja yang melakukan peneguhan, pemberkatan perkawinan, ya, saya anggap dia melanggar prinsip teologi. Gitu. Nah, prinsip teologinya apa? Seharusnya di dalam perkawinan itu kan selalu juga ada pengakuan iman. Apakah kamu percaya? Betul. Ya kan begitu kan? Dan biasanya itu poin penting itu loh. Peneguhan itu terjadi karena kita percaya ada konfesi. Ada konfesi, ada kredo di situ. Tidak mungkin peneguhan itu diberikan tanpa kredo. Nah, di dalam iman Kristen, kredo itu adalah kepada Allah di dalam Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, sekarang ambil contoh. Orang yang menikah secara Islam. Secara doktrin mereka jelas menolak.
Ya. Allah itu adalah tauhid. Ya, Allah itu satu, Allah itu eka, Allah itu bukan esa. Ya, jadi harus bedakan antara esa dan Ya. eka. Islam memahami itu bukan esa, ya, tetapi eka. Allah itu tunggal, tauhid. Gitu. Nah, Allah yang tauhid itu tidak memberi ruang kepada kedirian Allah yang bernama firman. Yes. Kedirian Allah yang bernama ruh atau roh itu, atau roh kudus yang kita sebut itu. Sehingga bagaimana mungkin gereja itu bisa melakukan pemberkatan perkawinan ketika orang ini secara faktual maupun secara yuridis menolak esensi dari peneguhan itu, yaitu pengakuan imani. Kan tidak mungkin gitu. Nah, kalau toh dilakukan sifatnya pemaksaan. Nah, begitu kan? Sifatnya atau mungkin hanya dipakai ini ya, peneguhan dengan nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus itu sebagai satu legitimasi. Formalitas, Pak. Ya formalitas. Nah, kalau seperti itu kita sudah melanggar hal yang paling mendasar, yaitu menggunakan nama Tuhan dengan cara sembarangan, begitu. Nah, itu dosa yang lain, begitu. Nah, jadi dalam hal ini gereja harus mampu bersikap, harus bisa membedakan begini, antara yang esensial dengan mana yang sifatnya itu teknis. Nah, kadang-kadang kita tidak bisa membedakan antara yang esensial dengan yang teknis. Ya, yang teknis dianggap prinsipial, yang prinsipial dianggapnya teknis. Nah, jadi kekacau balauan di dalam mengambil sikap itu. Nah, yang menjadi korban sebenarnya adalah anggota jemaat kita sendiri, gitu. Ya, karena mereka itu seperti kehilangan pegangan, atau gereja menjadi institusi yang sepertinya itu tidak punya sikap, gitu, dikendalikan oleh pihak luar, gitu. Nah, ya sudah minoritas, lalu kita menjadi orang yang minoritas di dalam spiritualitas, jadi lebih memprihatinkan. Betul, betul. Nah, bagaimana sekarang dari tadi kita ngomong secara teologis nih, Pak ya. Tadi kita sudah melihat penjelasan Bapak yang cukup baik, bahkan dari teologi Kristen ataupun Islam, yang kalau mereka memaksakan sebenarnya mereka melanggar sendiri doktrin mereka, begitu Pak ya. Nah, bagaimana Pak jika ada niatan dari jemaat, ini hal praktis nih, untuk membawa orang yang beda agama itu masuk Kristen? Apakah sikap gereja menerima atau harus membimbing dulu, Pak? Atau menolak begitu, Pak? Iya, jadi yang pertama-tama begini ya, saya itu tidak setuju pekabaran Injil melalui pacaran. Kalau kamu pekabaran Injil, ya pekabaran Injil. Jangan membawa-bawa hal yang terlalu privat. Ya. Iya. Nah, kalau kamu berpacaran, nah tentunya ada dialog, ada diskusi, ada bicara dari hati ke hati. Tentunya kamu sudah tahu bahwa dia orang yang tidak seiman. Iya. Tentunya ada risiko yang tinggi. Bisa terjadi kamu bisa yang membawa atau kamu yang dibawa. Ya. Yang Bapak ceritakan ini kebetulan dia yang berhasil membawa. Betul. Ya. Tapi sebenarnya kondisi itu adalah kondisi yang tidak ideal, tidak dianjurkan. Karena itu berarti sepertinya kita kalau nanti didengar orang banyak ini, nggak apa-apa, yang penting saya bisa membawa. Ya, nanti itu seakan-akan kalau kita membawa nggak apa-apa, tapi kalau dibawa baru kita marahi, wah ini tidak sesuai iman Kristen. Nah, kita dianggapnya tidak objektif, gitu. Saya lebih cenderung di dalam satu sikap bahwa sebisa mungkin orang itu memang mau menikah dengan kita, dengan anak-anak kita, itu oleh karena memang dia terpanggil oleh Kristus, gitu. Ya, jangan begini ya, saya mengenal Kristus, ya kemudian saya pacaran dan pacar saya di Kristen, nah cepat-cepat saya tak dengar pelajaran iman Kristen saya, itu menjadi sesuatu yang kurang tidak edukatif, ya, tidak kondusif, gitu. Jadi orang ini sebenarnya percaya itu bukan karena percayanya itu sendiri, tapi karena pasangan itu sendiri. Dan biasanya orang-orang seperti ini ya
kemungkinan mau ke gereja, mau dibaptis, mau ya, tapi setelah kawin ya pindah lagi begitulah. Iya. Jadi karena tidak punya landasan yang cukup kuat gitu. Dan itu ada Bapak tuangkan juga di dalam tulisan Bapak bahwa ada aturan gereja yang memberikan syarat itu, Pak ya, bahwa boleh menikah beda agama tapi harus dibaptis dulu tuh pasangannya, betul Pak ya? Eh, yang tulisan yang mana saya kurang saya Sebentar Pak, ini saya bacakan itu Bapak, PowerPoint kalau nggak salah yang tata laksana oh ya dari 31 2C ya. ya. Oh, kalau GKI itu sebenarnya adalah perkawinan eh, dalam pengertian yang sifatnya darurat gitu ya. Oh, darurat. Oke. Nah, jadi yang dikatakan itu tentunya tidak berarti apa ya, karena saya anggap yang ditata laksana itu ada titik lemah Iya di betul. dalam ada saya mengurasnya ada titik lemahnya karena itu berlawanan dengan apa namanya dengan peraturan pemerintah. Misalnya di dalam pasal 31 ayat 2C ya yang Betul, ada betul itu Pak. calon bukan anggota ia bersedia menyatakan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang formulasinya setuju pernikahannya diteguhkan dan diberkati secara Kristiani, kemudian ia tidak akan menghambat suami atau istrinya untuk tetap hidup dan beribadah menurut iman Kristen. Yang ketiga, ia tidak akan menghambat atau menghalangi anak-anak Anak. mereka dibaptis gitu kan. Nah, ini dalam pengertian yang apa ya tidak ideal. Tapi kalau ini dilaksanakan, saya pernah tunjukkan bahwa ini berbenturan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 Pasal 2. Ya, benar. Jadi artinya tata gereja ini sebenarnya dari sudut hukum negara itu lemah. Jadi walaupun ini tata gereja di gereja saya ingin tetap kritis ya bahwa ini tidak bisa dipakai ya, untuk membenarkan karena ini melanggar Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Pasal 74 Pasal 2. Ya. Karena Pasal 2 menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ya. Jadi sudah diteguhkan tapi ternyata salah. Nah itu justru bisa rentan untuk dibawa ke pengadilan, ya dianggapnya sebagai melanggar peraturan pemerintah. Oke. Berarti ada GKI yang akhirnya memakai tata laksana ini untuk mensahkan. Ada juga Pak ya berarti ya? Mungkin ada ya, mungkin. Oke, mungkin. Walaupun itu dapat dihitung dengan jari, tetapi saya yakin ada itu ya. Oke, tapi dari Bapak sendiri tidak ya? Tidak dalam pengertian karena ketika orang ini mengurus kecatatan sipil ditolak. Catatan sipil ditolak. Iya kan Pak? Kan kan bisa beda agama. Misalnya Ya. ada orang A-nya perempuan atau laki-laki ya, dari Kristen, satunya Islam, diteguhkan. Ya, udah diteguhkan selesai. Tapi kan mereka harus mengurus di catatan sipil. Bukannya Dispenduk Capil menerima surat gereja jadi resmi, Pak? Nggak bisa, nggak bisa. Oh, enggak, Pak ya? Nggak bisa. Soalnya dari part 1 saya dengan pihak Muslim katanya bisa, Pak. Surat gereja itu sah di Dispenduk Capil. Nah, itu saya kurang tahu di mana ya. Tapi Karena yang akhirnya kalaupun ditolak itu larinya ke pengadilan, begitu Pak ya, pengadilan setempat. ya nggak tahu itu bagaimana. Tentunya ada macam-macam. Jadi yang disebut sah oleh Dukcapil itu kan apa ya? Jadi jangan sampai begini ya. Saya itu kadang-kadang khawatir ya kalau berbicara itu ya, karena kadang-kadang itu tidak ada bukti lalu ini sah, tapi kemudian coba kamu tunjukkan kepada saya dokumennya. Nah biasanya orang-orang seperti ini kok nggak bisa menunjukkan gitu loh ya. Saya takut ya kadang-kadang dalam berbicara kemudian ada orang yang mengklaim seperti itu. Tapi logikanya Undang-Undang Perkawinan Nomor 174 Pasal 2 itu menyatakan tidak bisa. Jadi kalau Dukcapil itu mengatakan dosa, Dukcapil itu melanggar hukum itu sendiri. Nah, gitu, Pak. Jadi undang-undang ini adalah undang-undang yang tidak bisa direvisi atau diperhalus oleh institusi di bawahnya itu tidak bisa.
Oke, sedikit Pak. Jadi dari kemarin yang part 1 saya berbicara pihak Muslim, undang-undang itu mutlak di KUA, Pak. Tapi kalau turun ke Dukcapil, banyak sekali bisa, seakan-akan bisa memperbolehkan. Makanya sejak tragedi-tragedi kasus yang kemarin di Semarang ya, kalau nggak salah Pak, sama staf khusus Presiden Jokowi, barulah sekarang di Spenduk Capil agak ketat. Tapi katanya selama ini dengan surat gereja, walaupun beda agama boleh. Disahkan, Pak. Ya, ya itu saya kira enggak tahu ya dukcapilnya itu apa gitu ya. Oh, Tetapi beda-beda berarti menurut Bapak ya? bukan gitu. Secara prinsip tuh dukcapilnya yang salah. Gitu. Oke. Salah karena apa? Ini bukan untuk KUA. Jelas ini. Ketentuan undang-undang perkawinan. Ini Ya, negara, Pak. Ini pemerintah, Pak. Ini bukan untuk umat Islam atau untuk umat tertentu. Tidak. semua agama ya. Ini untuk berlaku semua umat. Jadi saya katakan belum tentu yang dilakukan di Jakpir itu secara hukum itu benar. Nah, gereja itu saya pahami sebagai institusi yang menghormati keputusan negara. Mhm. Jadi kalau gereja itu kurang puas, baiknya gereja itu melakukan melalui misalnya ya lembaga yang lebih tinggi, misalnya dalam hal ini seperti PGI ya atau Ya. PGI apa PGTI ataupun yang sejenisnya itu melakukan untuk judicial review gitu terhadap undang-undang itu gitu. Tetapi saya tidak setuju bahwa undang-undang yang masih sah dilanggar, kemudian kita beri pembenaran-pembenaran begitu. Oke, Kita kan oke. tidak boleh Pak menjadi warga negara yang mengabaikan ketentuan yang berlaku ya Pak. Ya. Bahkan sepertinya kayak membolak-balikkan hukumnya itu, Pak ya. Dicari Iya Pak. pembenarannya ya. Nah, jadi jangan sampai kita berlindung di situ. Itu berbahaya sekali. Kalau kita nanti itu digugat ya, gereja kan juga bisa digugat dalam Ya. mengambil keputusan. Itu kena semua begitu, bahwa seakan-akan kita ini adalah institusi yang memang tidak bisa menghormati keputusan atau kebijaksanaan negara. Jadi tempuhlah proses hukum yang berlaku. Kalau dianggap hukum itu lemah atau ada Hmm. kekurangannya gitu Hmm. kan, di judicial review lah gitu. Oke. Nah itu prosesnya pengadilan, tapi jangan menjadikan anggota jemaat itu sebagai kelincinya, kelinci Betul. percobaannya. Ternyata lolos itu nggak apa-apa itu. Nah itu nggak apa-apa itu. Nah itu nggak boleh itu. Itu saya kira bukan cara yang edukatif ya. Betul. Saya menolak cara-cara yang tidak tidak apa namanya sesuai hukum, juga tidak sesuai dengan prinsip yang sehat, yang mengedukasi orang ya, dan mengedukasi warga negara. Mhm. Berarti ya baru-baru ini juga baru keluarkan Pak ya keputusan Mahkamah Konstitusi kalau nggak salah tetap melarang itu Pak ya, Ya. pernikahan beda agama walaupun sudah banyak pihak yang mengajukan katanya Undang-Undang Nomor tahun 74 itu multi tafsir menurut agama dan kepercayaan masing-masing kok dibatasin begitu katanya Pak ya. Ya. Tapi akhirnya negara tetap pada peraturan tidak boleh nikah beda agama. Walaupun Pak ya kayak kasus kemarin membuat kita jadi bingung Pak, yang gereja di Katolik itu menikah beda agama. Staf khusus presiden juga menikah beda agama. Ini kan membuat jemaat ya, apalagi jemaat awam itu Pak bertanya-tanya, ini kok gereja ini seakan-akan lebih terbuka gitu ya. Gampang, katanya kalau KUA itu mutlak nggak akan menerima dokumen yang beda agama, tapi kok gereja ada yang apa ya, ya boleh terima dulu baru dipertimbangkan dan akhirnya memberkati Pak. Ini dilema yang bagaimana? Apakah ini menjadi salah satu pandangan berbagai gereja saja, perbedaan pandangan berbagai gereja, atau bagaimana Pak sikap kita? Apakah harus memutlakkan memang melarang menikah beda agama? Ya, tadi saya memahami eh, kondisi perasaan batin dari hampir tiap-tiap gereja itu ingin di bumi Indonesia ini, di bumi Nusantara ini ingin menjadi lembaga yang inklusif. Mhm. Jadi sebenarnya orang Kristen itu kan inginnya inklusif, ya. Yes, Karena yes. mengapa inklusif? Karena kasih itu selalu inklusif. Nah, didasarkan kasih yang inklusif itulah maka
bisa mencoba mengambil jalan tengah gitu ya. Nah, jalan tengah yang ada adalah apa? Yang memberi ruang. Ruang apa? Untuk bisa menerima yang berbeda di dalam gereja. Nah, saya yakin bahwa pendeta atau pastor atau gereja-gereja yang melakukan ini, mereka ini biasanya ya ada yang mencela, ada yang memuji gitu kan. Ya. Tapi sebenarnya banyak yang memuji. Kalau di dalam konteks sekarang ini dipuji-puji. Wah, kamu gereja yang inklusif, Ya. kamu pastor yang inklusif, kamu pendeta yang inklusif. Nah, kata inklusif itu menjadikan satu kebanggaan tersendiri. Ya. Tetapi, nah ini saya katakan tetapi kita ini melupakan bahwa perkawinan itu apa sih? Perkawinan itu bukan hanya menyatukan seorang pria dan wanita, laki-laki, perempuan menjadi suami istri, membentuk keluarga. Tetapi kita lupa satu poin penting di dalam Alkitab, yaitu ajaran apa? Yaitu bahwa di dalam perkawinan itu ada warisan yang paling berharga, yaitu anak-anak kita. Nah, saya mau bertanya, orang-orang atau gereja-gereja yang melakukan perkawinan beda agama, anak-anak itu tidak akan bisa menerima warisan iman secara utuh. Tidak bisa. Karena ada sebagian nanti ikut papanya, sebagian ikut mamanya. Karena apa? Seorang anak itu akan mengasihi secara penuh siapa? Papa dan mama. Bukan mama 50%, papa 50%, ya, atau mama 75%, papanya 25%. Tidak. Anak itu akan sepenuhnya mengasihi papa 100%, mama 100%, lalu mereka lihat beda agama. Nah, seorang anak, mereka akan mengerti. Anak itu mengalami proses pertumbuhan. Jangan dibayangkan anak di dalam proses pertumbuhan itu langsung dia bisa memahami. Bahkan setelah memahami pun dia akan mengalami kebingungan identitas. Nah, karena itu di dalam perkawinan beda agama itu yang paling berisiko tinggi itu adalah anak-anak. Padahal di dalam Alkitab, anak-anak itu adalah anak-anak perjanjian. Yang mana seharusnya kita itu mengajarkan secara holistik, secara penuh, nilai-nilai iman Kristen atau iman keselamatan yang di dalam Kristus itu secara penuh kepada anak. Kalau orang beda agama, misalnya ini berandai-andai istrinya itu adalah Muslim, saya ini adalah seorang Kristen, saya mengajarkan lalu anak kan selalu mikirkan, oh ya juga perlu belajar ini ya agama yang diajarkan oleh mama. Anak ini tidak mudah, ya. Tidak bisa seperti dibayangkan kita itu, gitu ya. Nah, jadi kalau ada pendeta, bisa itu. Ya itu karena kamu merasa dirinya bisa tahu banyak gitu ya. Tapi tidak mengetahui isi hati seorang anak. Anak itu di dalam proses pertumbuhannya itu tidak sekompleks itu. Begitu. Ya. Berarti kalau ada yang bilang itu keluarga toleran justru aneh, Pak ya. Jadi keluarga toleran itu kan begini, Pak. Keluarga toleran itu adalah keluarga Kristen yang toleran kepada tetangga yang tidak Kristen. Itu keluarga toleran. Kita membantu orang yang tidak seiman, kita menolong orang yang beda agama, kita menolong orang yang beda suku. Itu keluarga toleran. Tapi keluarga toleran itu bukan perkawinan dalam anggota itu ada beberapa beda agama, lalu kita sebut toleran. Itu lebih tepat saya katakan keluarga abu-abu. Ya. Abu-abu. Jadi abu-abu yang tidak punya jelas, tidak punya identitas, gitu. Kalau dia tidak punya identitas, maka dia pun juga tidak bisa menghayati identitas orang lain secara utuh. Nggak bisa. Jadi sebenarnya memang kalau kita lihat latar belakangnya, ya mereka itu menikah memang karena rasa yang mereka anggap cinta itu saja, Pak ya. Bukan karena mengenal Tuhannya masing-masing juga ya. Ya rasa suka sayang biasa saja sebenarnya dan dipaksakan menikahnya. Seperti itu kali, Pak ya. Iya, disebut cinta saya kadang-kadang juga tidak jelas ya, Pak ya. Karena
definisi cintanya dari orang-orang ini saya kurang tahu ya Pak ya. Apakah itu cinta, apakah itu suka, ataukah memang tidak punya pilihan yang lain ya. Mungkin juga karena kurang pergaulan ya, atau kurang mengenal dengan baik anggota gerejanya karena orang jarang ke gereja sehingga dia tidak pernah mengenal anggota Ya, jemaatnya ya. Nah, ini kan jadi satu problem. Tapi juga saya sadari bahwa di Indonesia ini kan kita minoritas. Nah, minoritas kalau kita keluar ya memang ketemunya ya bukan yang seiman, itu pasti. Ya. Sekolah misalnya, orang Kristen masuk sekolah negeri ya pasti sudah dia banyak sendiriannya. betul. Apalagi di sekolah negeri dipaksakan dengan seragam keagamaan tertentu Ya, begitu kan. Dia otomatis dia dan tidak mendapatkan, saya tahu persis banyak sekolah negeri yang tidak mendapatkan pendidikan agama Kristen gitu kan. Nah, jadi memang negara ini belum sepenuhnya bisa mampu untuk bersikap adil kepada warga negaranya. Karena namanya sekolah negeri ya harusnya diberikan setiap anak itu guru agama sesuai dengan ya, imannya ya. Jadi sekolah negeri bukan sekolah Islam, itu yang harus ya, ditegaskan itu ya. ya. Nah, kembali kepada masalah kita, itu apakah itu masalah cinta atau tidak? Nah, dalam hal ini kan orang itu kalau dia tidak mempunyai akar yang kuat, Pak, ya. Misalnya dia lahir dari keluarga yang broken home. Ya. Yang kedua adalah dia tidak mendapatkan nilai-nilai yang cukup, ya. Dan yang ketiga dia secara pribadi juga tidak mempunyai gairah untuk menggali firman Tuhan. Maka ketika ketemu dengan orang yang beda agama, dia akan katakan inilah solusinya, begitu kan? Ini kan sesuatu yang memang berkaitan satu dengan yang lain, gitu. Nah, karena itu yang disebut cinta kadang-kadang kan kita tahu di dalam ilmu kedokteran, karena cinta itu kalau di dalam ilmu kedokteran dipengaruhi oleh satu hormon di otak kita ini. Nah, hormon itu sebenarnya tidak lama, ya. Dia hanya bertahan berapa bulan aja gitu. Ya, karena itu orang setelah perkawinan tadinya begitu cinta sekali, tapi setelah itu dia bisa melihat begitu banyak keburukan-keburukannya, gitu kan. Nah, karena itu sebenarnya di dalam perkawinan yang dibutuhkan pertama-tama tentunya cinta, tapi yang kedua sebenarnya yang paling utama adalah kesetiaan. Ya, bukankah akhirnya perkawinan yang paling awet itu adalah yang setia, gitu. Nah, setia itu kalau kita bisa setia juga kepada Tuhan, gitu. Kalau kita tidak setia pada Tuhan, bagaimana kita juga bisa setia kepada pasangan kita kan, gitu kan? Nah, itu berkaitan gitu. Jadi kata cinta itu lebih abstrak bagi saya. Tapi kesetiaan adalah bentuk yang lebih konkret. Gitu. Dalam realita kita ya cinta memang harus dibatasi Pak ya dengan agama dan hukum juga ya. Jadi kalau ada yang bilang cinta itu buta kayaknya salah tuh Pak ya. Ya bisa cinta buta karena memang dia tidak bisa melihat aspek yang lebih mendasar dari cinta, yaitu kesetiaan Betul. berkorban. Ya. Nah, itu adalah bagian yang paling utama dari yang disebut cinta itu setia dan kesetiaan berkorban. Lalu sabar, buah dari roh kan kita bisa melihat. Oke Pak, kita di bagian-bagian akhir nih Pak ya. Saya ingin bertanya secara pastoral Pak, karena pengalaman Bapak pasti sudah banyak, termasuk saya juga yang lagi menangani beberapa kasus. Misalnya, sudah ada pasangan yang beda agama, sudah pacaran selama 5 tahun lebih, dan kedua orang tuanya sudah mengetahui dan mungkin dengan terpaksa menyetujui, tapi dia ingin datang ke salah satu pendeta atau minta saran untuk diberkati. Sikap kita gimana Pak? Apakah Ya, langsung menolak atau bagaimana Pak? ya, tentunya sebagai pendeta kita tidak boleh menolak ya, karena siapapun yang datang kepada kita harus kita layani. Gitu. Nah, jadi pertanyaannya begini, ini kan sorry, yang datang ini kan berarti salah anggota jemaat kita ya Pak, ya? Betul, betul. Anggota jemaat kita. Jadi sebenarnya saya lebih suka kalau akhirnya ketemu dekat juga dengan pasangannya. Jadi mari kita berbicara. Jadi dalam hal ini pernah saya juga hadapi kasus seperti Bapak itu.
Tapi dia bagus sekali, dia bawa pasangannya ini kepada saya. Jadi saya tanya, ya pertama-tama jelas seperti apa kamu cinta, dan ya saya senang, saya sudah pacaran cukup lama, kami sudah ingin menikah, tapi terkendala oleh beda iman, bagus, oke, semuanya sudah jelas. Lalu saya bertanya, setelah kamu 5 tahun kenalan dengan dia yang adalah Kristen itu, kamu belajar apa saja? Ya. Nah, di situ masalahnya, Pak. Bahwa ternyata selama 5 tahun pacaran itu tidak mengungkapkan sikap imannya yang jelas kepada pasangannya. Jadi pasangannya ini juga tidak pernah cerita siapa Kristus, mengapa itu keselamatan di dalam Kristus, ya. Nah, tapi ini bagus kesempatan bagi saya untuk ngomong. Nah, kamu apa ndak ini mendengar lebih jauh tentang siapa Kristus itu? Bagaimana kalau seandainya kamu mencoba mendengar beberapa ceramah atau tulisan-tulisan yang saya tulis tentang Kristus, kita diskusikan dulu. Kan tidak mendesak kan untuk perkawinan dapat tahun depan, masih ada waktu. Nah, saya anggap ini kesempatan ya bagi saya untuk menjelaskan ya, iman Kristen itu bagaimana. Sekaligus ternyata juga memperlengkapi si ceweknya ini, si perempuannya ini, yang ternyata juga minim dalam pengetahuan iman Kristen. Jadi problemnya dari anggota jemaat kita itu bahwa mereka kadang-kadang juga minim dalam pengetahuan mereka untuk menjelaskan imannya kepada orang lain. Nah, dalam hal ini saya mencoba membantu menjelaskannya. Ya. Nah, harapannya bisa begitu, ya. Walaupun saya tahu bahwa itu tidak gampang. Itu karena ada satu kasus seorang pendeta ya menikah, bukan anaknya menikah, beda agama. Nah, ini pendeta ini sudah sangat berat sekali ya kondisi itu karena punya anak perempuan beda agama dengan cowok yang tidak seiman gitu. Tapi kemudian ada seperti kabar baik karena yang lakinya itu mau ke gereja, tetapi itu sebenarnya sayang sekali. Hanya ke gereja tetapi tidak ada kesempatan untuk mendiskusikan imannya. Apa yang menjadi keberatan kamu? Apa? Jadi kita bisa menjelaskan, misalnya, oh saya keberatan tentang Tritunggal, nah, ini saya jelaskan. Apa yang kamu sebutkan Tritunggal itu? Oh, firman. Masuk firman itu, Yesus itu menjadi manusia. Nah, sekarang saya mau bertanya, kalau demikian, menurut kamu firman itu bisa enggak diciptakan atau mencipta? Menurut kamu firman itu dicipta atau mencipta? Oh, firman itu dicipta dong. Oke, kalau dicipta, masalahnya gini. Allah menciptakan semesta alam dengan firman-Nya. Mas, kalau dicipta berarti Allah ini menciptakan ciptaan dengan ciptaannya. Bingung dia. Oh, kalau begitu firman itu pencipta. Nah, kalau firman itu pencipta berarti ada Allah, ada firman, berarti ada dua Allah. Bingung dia. Loh, gimana itu, Pak? Nah, inilah ajaran yang bisa diselesaikan dengan tuntas oleh Trinitas. Oh gitu ya, ternyata Trinitas itu masuk akal sekali. Masuk akal, justru yang tidak percaya pada Trinitas itu cenderungnya tidak bisa menjelaskan secara rasional. Bagaimana Allah yang satu bisa mencintai. Kalau Allah itu satu, dia tidak bisa mencintai yang lain dari luar dirinya. Gitu. Bagaimana seperti kamu, kalau kamu di pulau sendirian, kamu bisa mencintai. Nah, ada kamu mencintai pohon, kamu mencintai apa namanya binatang-binatang, tapi kamu tidak ketemu orang yang setara dengan kamu, tidak bisa. Nah, itulah yang dilakukan oleh Allah di dalam Bapa, Anak, Roh Kudus. Mereka saling mengasihi di dalam kekekalan dan hakikatnya cuma satu. Karena itu disebut Allah yang esa, ehad, ya. Allah itu ehad, ehad ya apa namanya? Shema Israel ya. Adonai Elohim, Adonai ehad, Adonai ehad. Nah, seperti itu. Nah, berarti Pak tujuannya gimana Pak? Endingnya apakah jadi kristenisasi juga atau gimana? Nah,
kita itu kan tidak bisa mengkristenkan orang. Tapi Ya. kita itu dipanggil untuk menaburkan Injil. Hmm. Nah, soal orang itu bisa menjadi percaya itu adalah karunia Roh Kudus. Jadi Oke. tidak ada orang yang tidak ada pendeta manapun yang paling hebat yang katakan saya berhasil mengkristenkan orang, itu tidak ada. Dia menyampaikan Injil kepada 10.000 orang dalam KKR, ya. Tetapi dari 10.000 orang itu yang menerima Kristus, itu adalah karunia Roh Kudus. Oke. Oke. Jadi kita ini kadang-kadang takut dengan kristenisasi. Tapi prakteknya yang paling kita takutkan di Indonesia ini adalah Islamisasi. Iya. Ya, jadi jangan sampai kita nih takut-takut dengan kristenisasi, tapi sebenarnya yang paling berbahaya itu adalah Islamisasi. Islamisasi di mana? Melalui sekolah, Betul, betul. di sekolah negeri, di Islamisasi. Nanti kemudian di daerah-daerah itu Pedalaman. pedalaman juga di Islamisasi. Lalu kalau kita bicara misalnya itu kristenisasi. Nah, itu kan sebenarnya cara-cara yang digunakan oleh komunis gitu kan. Komunis itu untuk membuat lawannya itu tidak bisa berkutik dipakai stigma. Kamu kristenisasi, orang tidak perlu ngomong lagi. Udah dikunci mulutnya. Ya. Nah, itu cara-cara yang tidak baik. Nah, sebenarnya bukankah setiap agama itu mempunyai hak untuk menyebarkan agamanya? Ya. Itu harus ingat. Nah, kalau menyebarkan agama itu memang hak setiap agama. Betul. Buddha boleh menyebarkan agama, Hindu menyebarkan agama, Islam boleh menyebarkan apa, Kristen boleh menyebarkan agama. Jangan begini, yang boleh menyebarkan agama hanyalah agama mayoritas. Nah, itu namanya agama menangan, nggak boleh itu, ya kan? Nggak adil. Ini tidak cocok untuk bumi Indonesia. Ya. Jadi kita harus jelas, tegas gitu ya. Kalau menyebarkan agama itu menyangkut soal truths. Yes. Kebenaran itu harus diberitakan. Bahwa ketika kita memberitakan kebenaran itu tidak diterima, tidak apa-apa. Asal kita menyampaikannya apa dengan sopan, ya, dengan menghargai orang lain, tidak memaksakan, begitu. Oke, berarti dari contoh kasus Bapak tadi yang pastoral tadi, akhirnya setelah 1 tahun pembekalan Bapak beritahu, dan akhirnya dia kembali lagi nanti dengan waktu yang sudah mepet mereka mau menikah, tetapi akhirnya dia tetap tidak mau ke Kristen. Sikap Bapak gimana? Nah, kalau tidak mau ke Kristen, tentunya secara gerejawi kita kan tidak bisa melakukan pemberkatan. Karena berlawanan dengan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 76. Oke. Balik ke situ lagi berarti Pak ya? Ini tidak bisa kan? Ya. Hak gereja itu apa? Mengawinkannya itu apa? Undang-undang perkawinan jelas melarang kok. Oke, oke. Gitu. Jadi jangan di fait accompli gitu ya. Kan saya sudah ikut pelajaran agama dan ternyata saya belum bisa menerima, lalu sekarang saya katakan pada si ceweknya, kalau di sini aja sudah ada perbedaan, kira-kira nanti di dalam proses kamu menikah ini perbedaan, kamu harus membuat effort yang besar. Untuk beradaptasi dengan perbedaan itu membutuhkan effort yang sebenarnya bisa kamu pakai untuk merawat anak, untuk mengurus rumah tangga dengan lebih baik. Tapi kamu pakai untuk ini terus gitu ya. Sehingga energi kamu akan terbuang percuma di sana. Ya, saya tahu biasanya problem dari seorang perempuan adalah masalah satu udah cukup lama, usia makin bertambah. Ya kan? Kalau dia sudah pacaran, kemudian pacaran lagi dianggapnya sudah ya orang masyarakat umum sudah tahu bahwa dia sudah pernah pacaran gitu kan. Jadi ini satu kendala-kendala psikologi gitu ya. Nah, karena itu nasihat saya kepada para perempuan ataupun para laki-laki yang akan berpacaran beda agama, jangan mempertaruhkan hidupmu dan waktumu untuk sesuatu yang berisiko sangat tinggi. Peganglah imanmu dengan setia kepada Kristus dan mintalah terlebih dahulu kepada Tuhan orang yang
yang kelak akan menjadi apa bagian dari tulang rusuk kamu ini siapa gitu. Iya, Ya minta dulu kepada Tuhan gitu ya. Nah, kalau saya nggak diberi bagaimana? Manusia tidak harus kawin. betul. Siapa bilang bahwa manusia harus kawin? Semua orang harus menikah. Memang harapannya semua orang menikah. Tapi, tapi apa artinya menikah? Tapi kalau kemudian beda iman yang dimana saya menyangkal Kristus atau anak-anak saya akan menghadapi risiko kehilangan eh, perjanjian mereka dengan Tuhan karena mereka tidak bisa menerima secara utuh warisan iman dari orang tuanya yang beda agama. Betul. Ya, jadi ngabisin waktu gitu Pak ya. Ya, Ngabisin bukan hanya habisi waktu ya, artinya untuk sesuatu yang tidak terlalu apa ya worth it ya. Sebenarnya hidup ini kan sudah kompleks gitu kan. Oke. Nggak usah, kita sepunya gitu aja hidup sudah banyak masalah, apalagi ditambah dengan masalah. Seperti masalah perkawinan begini Pak, bukan hanya kamu menyesuaikan dengan pasangan, tapi kamu harus menyesuaikan dengan keluarga besar. Keluarga besar, benar, 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 Itu kan menyita energi yang luar biasa sekali. betul, 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 Nggak betul. gampang loh. Iya, Oh, pasangan saya bisa mengerti ya. Saya katakan, kamu ini lupa bahwa perkawinan itu selalu melibatkan perkawinan keluarga. iya. Ketika kita menikah, kita mengawinkan juga seluruh keluarga itu menjadi keluarga kita. Mhm. Nah, kalau sudah menjadi satu bagian dari keluarga, maka kita jangan kemudian ketika direcoki, kita mana, saya jangan diurusin. Nggak bisa. Nah, karena itu pilihlah pasangan yang seiman, tentunya yang baik ya. Ya, iya. Jangan pilih seiman tapi yang nggak karuan hidupnya. Ya, kalau yang seperti usulan saya lebih beda jauh usah kawin begitu. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Tidak terasa kita sudah ngobrol hampir sejam, ya. Jadi kiranya ini bisa memperlengkapi setiap teman-teman yang mendengar dan memperbandingkan dengan pembicaraan di bagian pertama dari pihak Muslim. Kalau yang Gus Ansori dari Gus Durian memang dia lebih bersifat terbuka, Pak. Tapi kalau Bapak Pendeta Yohanes hari ini menekankan kepada iman Kristennya, begitu Pak ya. Iya, Dan Pak. tadi saya lupa bilang di awal bahwa Pak Pendeta Yohanes adalah seorang pendeta dari GKI, betul Pak ya? Iya, Gereja G, Kristen Indonesia, iya. Pak. Dan diutus di Universitas Kristen Maranatha, betul Pak ya? Iya, Di Bandung Pak ya. iya. Jadi Tadi beliau saya lihat ada salah kutip, Pak. Bukan, oh ya, di dalam 1 Korintus 6 ya, bukan 2 Korintus ya. 1 Korintus 6, Iya, jadi saya 2 khawatir. Korintus Pak. Oh, oh yang Bapak masukkan 2 Korintus ya. Iya, 2 Korintus 6 ayat Oh, 14. baik. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak Oh seimbang. iya, betul-betul. 2 Korintus 6, 14, 15. Ya, Iya. benar. Itu kan itu sering dijadikan ayat pamungkas, Pak. Ya, supaya tidak menikah beda agama. Tetapi kiranya memang seperti saran Pak Pendeta tadi bahwa ya udahlah cari yang seiman saja, begitu Pak ya. Tapi Seiman yang mengasihi Tuhan dan betul, akan betul Tuhan. ya. Seiman yang mengasihi Tuhan, jangan yang tidak karu-karuan begitu Pak. Yang tidak jelas. Oke Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Ya, Eh, video sama-sama. ini akan ditayangkan, nama YouTube kami hanya Alkitab Pak. Oh, baik, Pak. Hanya Alkitab, dan itu banyak berisi pembelajaran-pembelajaran juga. Dan saya ingin banyak belajar dari para hamba Tuhan lainnya, tidak memandang denominasi ataupun gerejanya, supaya kita memperlengkapi untuk membahas Alkitab. Begitu Pak, saya tutup dulu Pak. Ya, Terima kasih silakan. atas waktunya. Semua rekan-rekan tetap dukung terus program kita untuk terus memahami Alkitab lebih dalam lagi. Sampai ketemu di program lainnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.